ada hubungannya sama ini ya Bu, apa? Kalau nggak salah ada hubungannya sama respirasi aerob, anaerob itu nggak sih Bu? Mas, ini kan topiknya setelah UTS. Nah, Respirasi itu kan semua, kalau kita bicara tentang nyambung, semuanya proses itu akan nyambung. Tapi kan ini materi kita adalah setelah UTS. Respirasi kita bicarakan di bagian atak sebelum UTS. Kita ini kan otomatis apa namanya skupnya itu pada materi-materi yang setelah UTS. Jadi kalau misalnya nyambung ada hubungannya dengan respirasi juga, mungkin dengan yang lain, tapi kita bicara tentang skup topik yang digunakan setelah UTS. Tadi sudah saya kasih kunci, itu kaitannya sama metabolisme karbohidrat. Jadi jawabnya dari situ itu. Oke, tapi terima kasih sudah berani sebagai volunteer, yang lainnya pada diem aja. Oke, yang lain mungkin mau menambahkan atau Mas apa tadi? Mas siapa? Amar Bu. Mas Amar mau menambahkan juga boleh. Lihat PPT yang metabolisme karbohidrat. Oke. Itu ada energi dari Apa? KHI kalau nggak Oh, salah Mas karbohidrat. suaramu lirih banget ya Mas, nggak Oh, cetol. oke Bu. Ya, Troy saiki. Nah, Gimana? oke. Niku kan apa kalau saya lihat dari PPT-nya itu ada alurnya yang pertama itu kelaparan diabetes. Betul ya. Terus habis itu ada pada metabolisme KH itu kalau nggak salah KH-nya itu Ah, itu apa? karbohidrat atau Bu. Ya, betul, karbohidrat. Terus metabolisme karbohidratnya itu menurun minus itu Hmm, habis ya. itu karena metabolisnya menurun energi dari karbohidratnya juga menurun gitu Bu. Ya, jadi prinsipnya kena ketosis itu ya kita kan bicara skupnya setelah UTS ya, topik-topik setelah UTS. Jadi ketosis ini dipicu oleh rendahnya asupan karbohidrat ya yang dapat dimanfaatkan oleh sel ya toh, oleh tubuh sehingga akan terjadi eh, pembongkaran ya toh, pembongkaran dari cadangan ya. Nah, ini kan nampaknya juga akan apa gluconeogenesis ya yang terjadi ya. Sehingga ini dampaknya adalah minim karbohidrat, starving ya atau kelaparan atau pembatasan energi, terjadi pembongkaran eh, lemak ya. Gula tetap tetap gula dulu, gluconeogenesis dan itu nanti berdampak pada tingginya yaitu benda-benda keton ya. Oke, terima kasih Mas Amar. Yuk, yang ketiga adalah refleks. Apa yang dimaksud refleks ini baru aja ini kita kuliah refleks ya. Udah. Oh ya, tambah lagi. Ketosis itu biasanya diawali pada sapi-sapi ya. Sapi-sapi pada awal laktasi itu sering dijumpai ketosis ya. Oke, selanjutnya nomor 3, nah, yang C refleks. Apa yang dimaksud dengan refleks? Yuk. Saya, Prof. Ya, silahkan Mbak Elsa. Ya, refleks merupakan aktivitas tak sadar pada suatu organ efektor, meliputi otot dan glandula yang disebabkan oleh adanya rangsangan pada reseptor organ. Nah, oke, itu jawabnya betul. Tapi kalau mau nilainya perfect, untuk poin ini tambahi apa saja yang terlibat dalam lengkung refleks. Itu ya Mbak, cara jawab gitu ya besok ya. Jadi misalnya ini kayak tadi ketosis adalah apa namanya kejadian di mana dijumpai banyaknya ya keton di dalam plasma darah. Itu aja. Itu ya sudah betul, cuman detailnya perlu disebutkan. Ini disebabkan, kondisi ini disebabkan oleh rendahnya asupan karbohidrat ya toh yang masuk ke dalam tubuh sehingga terjadi proses pembongkaran gluconeogenesis. Gitu ya cara jawabnya supaya nilainya bisa perfect. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ini squamcell. Siapa yang mau sukarela? Squamcell itu apa? Squamcell. Ini kemarin baru aja kita bicara sudah luring ini squamcell. Izin menjawab, Prof. Ya, Mbak Alia silakan. Swan cells menurut saya disebut juga dengan sel neurilema. Sel swan itu
salah satu sel di sistem saraf tepi yang ada selubung mielinnya di sekitar akson saraf. Kemudian sel Schwann itu berdiferensiasi dari sel-sel puncak saraf selama perkembangan embrio. Juga dirangsang untuk berproliferasi oleh beberapa apa ya itu namanya, lupa Prof. Di permukaan aksonalnya itu. Oke. Schwann cell itu oke, nggak apa-apa, penjelasannya sudah cukup detail. Oke. Selanjutnya vitamin E, silakan. Ini materi ini kalian saya suruh baca sendiri waktu itu tentang vitamin. Silakan vitamin E. Siapa yang sukarela mau ini Mbak Andin, silakan Mbak Andin. Mbak Andin tadi sudah resen, kok hilang? Ya, Mbak Andin, silakan Mbak Andin. Ya. Iya, Prof. Izin menjawab. Vitamin E itu berfungsi untuk reproduksi normal. Terus sumbernya itu ada sumbernya dihasilkan oleh sintetis. Kalau di ternak itu biasanya sintetis untuk unggas dan babi. Terus sumbernya bisa juga dari biji-bijian sereal dan minyak biji gandum, hijau-hijauan, kemudian ada protein konsentrat, ada minyak biji, contohnya minyak kacang tanah dan kedelai. Nah, vitamin E ini cepat hancur dengan adanya lemak tengi atau lemak yang sudah busuk. Nah, itu mengapa dapat menyebabkan penyakit otot putih. Untuk pemanfaatan vitamin E-nya ini tergantung pada kecukupan selenium. Kemudian untuk kekurangan vitamin C ini dapat menyebabkan defisiensi pertumbuhan yang buruk. Kalau di ayam itu akan menyebabkan penyakit ayam gila. Kemudian ada juga penyakit otot putih pada ruminansia dan babi, serta penyakit domba kaku yang mempengaruhi saraf dan otot. Begitu Prof yang saya baca dari PPT kemarin. Ya, jadi vitamin E itu penting sekali untuk fungsi fisiologis ya, tapi terutama di sini disoroti fungsi normal proses reproduksi. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ini jelaskan jalur absorpsi nutrisi pada ternak. Silakan, ini sudah mulai jawaban penjelasan, tapi kalian kan bisa baca. Oke, silakan. Siapa sukarela, tinggal buka catatan yang jalur absorpsi. Yuk, silakan sukarela. Oke, silakan sukarela. Siapa? Yuk, siapa yang mau sukarela? Jawab. Izin bertanya, Prof. Ya. Untuk jalur ini yang portal sama limpatik itu ya, Prof? Ya. Ya, betul Mbak Elsa. Silakan kalau mau jawab, silakan langsung. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya, Prof. Soalnya bagan bentuknya. Yang portal nutrisi yang ada pada kapiler darah yang berasal dari mukosa membran usus masuk ke vena, kemudian ke vena portal, kemudian melewati hati atau liver yang bercampur dengan hepatit arteri.
Selanjutnya masuk ke posterior vena cava dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Iya. Terus Yang limpatik. Yang portal itu apa saja yang diabsorpsi? Air, garam-garam organik, asam lemak rantai pendek, asam amino, monosakarida, dan gliserol bebas. Oke. Selanjutnya, untuk yang limpatik, ada kapiler limfa yang berasal dari mukosa membran usus, termasuk lactal villi, masuk ke dalam pembuluh limfa besar dari submukosa, kemudian masuk ke nodus limpatikus, kemudian pada ductus thoracicus, kemudian masuk ke dalam jantung bagian anterior, dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Dan bahan-bahan yang diabsorpsi meliputi gliserida, asam lemak rantai panjang, kolesterol, dan protein tertentu, termasuk imunoglobulin sewaktu 24 jam kehidupan. Oke, jadi itu ya jawabnya itu. Betul itu, nanti memang saya menerangkannya dalam skema karena itu menunjukkan tahapan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya yaitu, mana sih PPT? Jelaskan metabolisme lemak pada ternak. Silakan. Oke, mungkin ini agak sulit ya karena skema. Yang nomor 4 aja. Jelaskan karakteristik berbagai jenis otot. Yuk, ini gampang ini. Silakan. Yuk, silakan. Karakteristik berbagai jenis otot itu sudah pernah baru aja diterangin toh. Yuk silakan, tinggal baca itu skemanya ada 3. Izin menjawab, Prof. Oke, Mbak Andin lagi silakan. Untuk karakteristik berbagai jenis otot itu yang kemarin ada 3. Yang pertama otot polos. Nah, otot polos ini itu otot yang involunter atau tidak berada pada kesadaran. Nah, contohnya itu ada di struktur visual kayak seperti pencernaan, ada sistem urogenital, sistem respirasi yang tidak disadari ototnya. Kemudian yang kedua itu ada otot jantung. Otot jantung ini juga termasuk otot involuntir. Ini tidak berada pada kesadaran dan ada di ototnya berada di organ jantung. Kemudian yang ketiga ada otot rangka atau otot lurik berada di kerangka otot yang menggerakkan tulang-tulang. Dan termasuk otot volunteer atau dalam sadar. Oke. Cirinya apa? Ada yang bisa menambahkan ciri-ciri masing-masing otot itu dalam arti tidak hanya sifatnya, strukturnya. Mungkin untuk otot polos itu lupa, Prof. Oke. Yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Mbak Andin. Yang lain bisa menambahkan. Ini kok yang jawab hanya itu aja, yang lainnya tidur. Prof, mungkin bisa sedikit menambahkan untuk ciri-ciri. Oh, ya, silakan Mas Maulana, silakan. Ya, untuk otot polos tuh salah ciri-cirinya itu memiliki satu inti, di tengahnya itu Prof, dan berbentuk itu bentuknya gelondong. Untuk otot jantung hampir sama seperti otot lurik, tapi memiliki banyak percabangan dan memiliki inti di tengah. Serta untuk otot rangka itu memiliki banyak intinya di tepi dan memiliki bentuk silindris yang memanjang. Oke,
Ya, terima kasih Mas Maulana. Nanti bisa ditambahkan keterangan lainnya ya, nanti kalau pada saat ujian. Oke, sekarang nomor terakhir, nomor 5. Jelaskan pengaturan hormon reproduksi pada mamalia betina. Ini terbaru banget ini. Silakan. Pengaturan hormon reproduksi pada mamalia betina. Itu topik yang terakhir, yang kemarin ada gambarnya, ada hipotalamus, ada hipofisis. Silakan. Oke, silakan. Pengaturan hormon reproduksi pada mamalia betina. Yuk, siapa? Yuk, silakan. Permisi, Prof. Mungkin saya ingin menambahkan ini, yang hormon-hormon yang berpengaruh terhadap. Ya, oke. Silakan Mbak Elsa. Yang pertama itu adalah hormon prolaktin yang merangsang terbentuknya susu, dan pada unggas itu merangsang sikap mengeram. Yang kedua adalah hormon LH yang merangsang terjadinya ovulasi. Sudah, Prof. Jadi, ini pertanyaannya bukan jenis hormonnya, tapi pengaturan hormon. Jadi, harus dimulai dari hipotalamus ya. Hipotalamus mensekresikan gonadotropin releasing hormon ya toh. Kemudian diterima oleh adenohipofisis sehingga mensekresikan FSH dan LH. Antara lain ya, FSH dan LH ya, target organnya adalah di ovarium, di mana FSH ini merangsang pertumbuhan folikel, LH untuk ovulasi. Gitu cara jawabnya ya. Kemudian prolaktin ya toh. Prolaktin target glandnya di mana? Target kelenjarnya, target organnya adalah di glandula mamae ya, kelenjar mamari. Di situ akan kalau pada mamalia merangsang untuk pembentukan susu ya, milk ya. Kemudian kalau pada unggas yaitu pada sifat mengeram atau karakter mengeram. Gitu. Oke, yang lain mau menambahkan? Saya, Prof. Ya, silakan. Berdasarkan catatan yang kemarin saya catat di perkuliahan itu, untuk hormon reproduksi pada mamalia betina itu yang pertama diawali dengan sekresi hipotalamus. Nah, sekresi hipotalamusnya itu bukan berupa hormon, Sorry, tetapi saya ralat, bukan sekresi hipotalamus ya. Jadi diawali dengan rangsangan yang diterima hipotalamus, kemudian hipotalamus mensekresikan GnRH seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bukan sekresi hipotalamus ya. Hipotalamus tidak ada sekresi hipotalamus, tapi hipotalamus mensekresikan. Gitu Mbak jawabnya. Nanti tidak kebalik ya. gitu. Itu. Hipotalamus mensekresikan
bukan dalam bentuk hormon tetapi berupa relasi hormon atau relasi faktor. Betul ya. Yang disekresi hipotalamus mensekresikan itu yang reproduksi hormon reproduksi itu ada FSH, LH, prolaktin. Kemudian untuk siapa yang mensekresikan FSH, LH? AIN di sini sih, di sini tadi sudah saya jelaskan, yaitu sekresinya berupa GnRH, kemudian diterima oleh anterior pituitari, mensekresikan FSH dan LH. Ya toh? Ya enggak? Coba caranya dibuka. Yang skema, Mbak. Ya. Yang skema. Oke, begitu sudah ketemu Mbak Winda? Mbak Winda udah ketemu materinya, catatannya? Permisi Prof, sepertinya untuk PPT-nya belum diupload di iya Bu, PPT-nya belum ada. Masuk? Iya, di elok belum ada. Ini saya membaca catatan yang kemarin. Oh iya toh. Bentar, tak buka ya, sebentar ya. Oh belum tak upload ya? Oh iya maaf kalau saya lupa belum tak upload. Ya makanya belum ini. Ya nanti saya coba tak carikan sebentar. Endokrin ya. Kontrol hormon. Ya. Bentar ya, saya share ya. Ini ya Mbak Binda ya. Ya, yang lainnya melihat ya ini ya. Hipotalamus kan sekresinya releasing faktor, releasing hormon. Kemarin sudah saya sampaikan secara lisan ya. Kemudian di sini sampai bagian anterior pituitari ini menghasilkan FSH dan LH. Ada juga prolaktin. Sedangkan kalau yang posterior ya, posterior itu sekresinya ada dua hormon, yaitu oksitoksin dan ADH. Tapi oksitosin dan ADH ini dibentuknya oleh sel-sel neurosekretori yang ada di dalam hipotalamus. Kemudian tinggal diteruskan ya menuju posterior pituitari. Ya, hanya dua hormon yaitu oksitosin dan ADH. Begitu ya. Nanti saya upload, maaf kalau saya kelupaan. Gitu. Oke. Oke. Silakan kalau yang lain mau menambahkan boleh. Jadi tadi masih catatannya Mbak Anu ya, Mbak Binda ya? Andin Bu, bukan Andin, Mbak Andin ya. Catatannya Mbak Andin Bu. Ya, nanti saya uploadkan habis ini. Oke. Prof izin bertanya, kalau Ya. ADH itu kan antidiuretika, nah itu hormon yang cairan tubuh yang untuk urin, nggih, Prof. Tapi saya masih bingung kenapa bisa ikut termasuk dalam hormon reproduksi, karena setahu saya dulu pernah baca kalau hormon ADH itu yang mengatur banyak sedikitnya urin. Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih. Ya, ini tuh tidak termasuk dalam hormon reproduksi ya. Tidak, ADH itu bukan hormon reproduksi. ADH ini tadi saya katakan disekresikan oleh neurohipofisis dalam disekresikan neurosekretori sel di dalam dibentuk oleh neurosekretori sel yang ada dalam hipotalamus, kemudian diteruskan ke dalam lewat sistem saraf tadi ya, karena ini sebenarnya neurohormon ya, muncul oksitoksin dan ADH dari posterior pituitari. Yang termasuk dalam hormon reproduksi adalah oksitoksin. Ya, karena oksitoksin ini penting untuk proses kelahiran dan juga untuk proses keluarnya susu ya dari ambing atau milk
Melekledon. Tetapi kalau ADH itu tidak berpengaruh terhadap reproduksi secara langsung. Jadi ADH itu nanti pengaruhnya melalui proses fisiologi secara keseluruhan, bukan pada reproduksi, ya Mbak. Ya Mbak Andin ya, begitu ya. Nah, ADH itu namanya antidiuretik hormon atau disebut juga vasopressin, itu hormon yang menjaga keseimbangan cairan. Ingat kuliah water balance dan juga kuliah formasi urin atau pembentukan urin, di mana ADH ini akan meningkatkan penyerapan kembali air ketika kondisi tubuh ini kekurangan cairan. Begitu. Jadi hormon nanti kita bahas di kuliah ilmu repro ya. Jadi ada 2 kategori hormon yang kita katakan hormon primer dan hormon sekunder. Hormon primer adalah hormon-hormon yang berpengaruh terhadap reproduksi secara langsung, misalnya FSH, LH, oksitoksin, prolaktin dan sebagainya ya. Kemudian yang satu lagi hormon sekunder, yaitu hormon-hormon itu berpengaruh terhadap proses fisiologis untuk kemudian nanti akan berpengaruh pada proses reproduksi maupun proses lainnya. Jadi ADH itu bukan termasuk primer reproduksi, tapi masuk ke hormon yang mengontrol proses fisiologi. Begitu Mbak Andin? Nggih, Prof, terima kasih. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Jadi begini maksud saya, ada pertanyaan saya jelaskan lebih detail seperti itu ya. Karena mungkin di kelas itu kan kadang-kadang kita kuliahnya udah daring, kemudian kemarin luring juga ada kendala di awal-awal ya. Kuliah itu memang paling enak tuh luring. Jadi saya bisa melihat kalian bisa melihat saya. Artinya kegiatan pembelajaran lebih nyaman seperti itu. Insya Allah nanti bulan depan, semester depan sudah mulai luring. Nanti akan ketemu mata kuliah reproduksi ternak. Oke, silakan yang cocok dengan style mengajar saya, ambil kelas saya, yang mungkin agak ingin lebih beda, bisa. Kan ada 3 dosen, ya. Ada 3 dosen. Masing-masing punya kelebihan masing-masing, ya. Tinggal mana yang sesuai dengan kalian. Oke, silakan. Masih ada sedikit waktu kalau mau diskusi. Kalian baca yang berita ini selingan aja. Baca yang anaknya Pak Ridwan Kamil hilang di Swiss. Baca nggak beritanya? Baca, Prof. Itu memang sungainya bagus banget. Saya kebetulan pernah di Bern ya, di Swiss. Waktu itu saya dalam rangka menjalin kerjasama dengan pusat penelitian kuda ya, karena saya ingin tertarik belajar tentang hormonnya, begitu. Saya di sana, saya difasilitasi oleh kedutaan Swiss ya, kedutaan yang di Bern, kedutaan Indonesia yang di Bern. Saya juga nginepnya di sana sih. Nah itu memang sungainya itu bagus banget, besar banget, bersih memang. Dan sungainya itu sepanjang jalan sungai itu bisa untuk trekking, jogging ya. Bagus penataannya, cuman memang sungainya itu arusnya deras dan memang jernih banget. Waktu itu saya ke sana jernih ya. Mungkin kalau sekarang keruh itu karena ada habis musim winter ya, habis spring ya. Gletser itu banyak yang mencair sehingga membuat air sungai itu keruh, tapi warnanya biru hijau bagus banget memang. Ya, saya waktu itu tidak foto di bawah, fotonya di pinggir jembatan. Dari atas jembatan dengan background yang bagus, dan waktu itu pas winter, jadi bagus banget memang. Sungainya itu memang bagus banget, jadi memang tergoda orang itu untuk turun itu tergoda. Dan memang ya kalau berenang itu berbeda, berenang di kolam renang, di laut, di sungai itu berbeda, punya masing-masing harus punya skill. Paling gampang adalah berenang di kolam renang karena tidak ada arus dan sebagainya. Oh, Mbak Alia ada raisen, silakan Mbak Alia, ada apa? Silakan mau bertanya apa-apa. Izin bertanya Prof, untuk yang anterior pituitary itu kan ada 6 hormon, ada TSH, ACTH, FSH dan LH, GH, PRL sama endokrin. Nah, yang ACTH itu saya masih belum jelas Prof. Bisa dijelaskan lagi? Terima kasih. ACTH itu adalah adenokortikotropik hormon ya. Dia nanti akan target organnya adalah kelenjar
adrenal. Nah, nanti di situ nanti akan mensekresikan hormon ya. Hormonnya di sini itu ada, jadi begini, saya mulai dari sini ya. Jadi anterior ya, sebentar. Saya buka PPT-nya. ACTH. Oke, saya share ya, biar penjelasannya lebih ini. Ini ya. Ini kan ya, termasuk dalam anterior pituitary, yaitu mensekresikan ACTH, di mana releasing hormonnya, ya releasing hormonnya ACTH-RH, adenocorticotropin releasing hormone ya. Nanti dari pituitary atas adanya releasing faktor tadi atau releasing hormone dilepaskan ACTH, adenocorticotropic hormone ya. Ini kemudian ini akan target organnya adalah adrenal cortex ya. Nah, adrenal cortex itu nanti akan mensekresikan hormon yang penting, yaitu di sini sudah ada contohnya ya. Adrenal tadi ada bagian medula dan bagian korteks. Medula nanti sekresinya epinefrin dan norepinefrin, sedangkan bagian korteks glukokortikoid, adenokortikoid, glukokortikoid. Ini ada beberapa familia, yaitu kortisol, kortison, dan kortikosteron. Ini penting untuk metabolisme karbohidrat. Kemudian yang lain adalah aldosteron. Ini penting untuk metabolisme mineral, makanya namanya mineral kortikoid. Gitu Mbak Alia. Nanti saya upload ya. Mohon maaf belum sempat upload, lupa. Begitu Mbak Alia, apakah bisa dimengerti Mbak Alia? Bisa, Prof. Oke. Nanti saya upload ya, maaf lupa. Oke, ada lagi silakan bertanya. Mbak Andin lagi, silakan Mbak Andin. Prof, izin bertanya, untuk perbedaan hormon dan relasi hormon itu bagaimana nih? Oke. Jadi releasing hormon itu adalah substansi yang dilepaskan oleh hipotalamus. Releasing hormon ini nanti akan memicu disekresikan hormon. Tergantung target hormon yang akan dibentuk. Misalnya gini, GnRH, gonadotropin releasing hormone. Dia nanti akan di sinyal itu GnRH akan diterima oleh adenohipofisis mensekresikan FSH dan LH. Kemudian sampai ovarium mempengaruhi perkembangan folikel, ovulasi dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Tergantung spesifik ya, tidak bisa satu releasing faktor, satu releasing hormon itu untuk semua hormon enggak. Jadi spesifik. Misalnya di sini TSH, ini kan thyroid stimulating hormone. Releasing faktornya namanya thyroid stimulating releasing hormone atau releasing faktor. Tambahi RH ya, RH atau RF, tapi secara umum tambahnya RH. Ya, seperti itu. Gitu, Mbak Alia, begitu? Bisa dimengerti? Jadi kalau misalnya releasing hormon itu disekresikan oleh hipotalamus, dia akan memicu disekresikan hormon dari adenohipofisis, dan masing-masing releasing hormon, releasing faktor ini spesifik untuk masing-masing hormon. Gitu ya. Oke, ini Mas Amar bertanya, angkat right hand, silakan Mas Amar. Izin bertanya Prof, mungkin agak keluar dari materi ya. Itu kalau hormon itu apakah dia bisa rusak atau gimana gitu? Mungkin kayak enzim dia kerjanya juga nggak bisa terlalu panas atau dingin gitu. Jadi hormon ini agak berbeda dari enzim ya. Hormon ini disekresikan oleh spesifik organ tertentu ya, misalnya tadi ovarium atau mungkin adrenal. Nah, hormon ini untuk berfungsinya maka dia itu butuh reseptor yang khusus. Reseptor hormon yang satu dengan hormon yang lain itu berbeda. Dan ketika hormon ini berikatan dengan reseptor, maka dia akan menimbulkan fungsi fisiologis. Nah, bisa atau tidaknya hormon itu rusak? Hormon itu rusak itu tergantung Mas. Jadi kalau misalnya
Tapi dia karakteristiknya tidak seperti enzim rusak oleh pemanasan, enggak. Jadi tapi itu bisa juga rusak. Contohnya gini, hormon misalnya ya, hormon protein ya, hormon protein. Itu misalnya hormon protein itu adalah thyroid stimulating hormone atau growth hormone atau prolaktin. Itu tersusun oleh serangkaian asam amino. Nah, kita tahu karena tersusun oleh serangkaian asam amino atau sifatnya ini kan protein, tentunya dia akan rusak pada kondisi yang merusak protein. Contohnya pada larutan asam. Oleh asam lambung yang ada di lambung kondisi itu. Sehingga hormon-hormon tersebut tidak bisa dikonsumsi. Jadi pemberian hormon tersebut harus melalui injeksi. Berbeda dengan steroid hormon. Steroid hormon misalnya testosteron, estrogen ya, itu merupakan hormon steroid. Strukturnya ada lemak. Nah, dan dia tahan terhadap lingkungan asam, lingkungan lambung, sehingga dia bisa dikonsumsi secara oral. Jadi hormon-hormon tersebut punya karakteristik juga, dia bisa rusak atau tidak tergantung pada sifat dasarnya. Seperti itu. Tapi yang jelas hormon itu untuk menjalankan fungsinya butuh reseptor yang spesifik untuk berikatan. Begitu Mas Amar? Iya, Prof. Jadi kembali ke struktur dasar dari hormon itu. Struktur dasar dari hormon itu, apa yang bisa merusak struktur dasar dari hormon itu tentunya bisa merusak hormon. Gitu ya, Mas? Iya, Prof. Oke. Silakan. Satu pertanyaan lagi jika ada yang ingin pendalaman. Tadi soal-soalnya udah di screenshot belum ya? Udah difoto belum ya? Sudah sempat di screenshot belum? Sampun, Prof. Oke, nanti buat belajar di rumah. Insya Allah ada yang keluar, tapi tidak semuanya. Insya Allah ada. Tapi saya bilang tidak semuanya, semuanya kasih ujian. Oke, silakan. Satu lagi diskusi. Oke. Permisi, Prof. Untuk yang nomor 3, yang bagian metabolisme lemak mungkin bisa dijelaskan. Soalnya agak ini tak kon sinau dhewe malah aku mulang neh. Itu kan sudah jelas mekanismenya. Masuk saya pendalaman itu kalian belajari, kemudian kalian bertanya, nek kon nerangke mulang neh jenenge baleni kuliah. Itu kan bentuknya skema. Ya tinggal dibaca, Mbak, ya. Mbak Elsa ya. Pokoknya jadi mahasiswa harus rajin baca. Dosennya aja rajin baca loh, Mbak. Ya, oke, gitu ya Mbak Elsa ya. Dibaca dulu ya. Iya, Prof. Terima kasih. Semangat Mbak ya. Oke, ini karena waktunya sudah mepet ya, saya akhiri ya. Kita ketemu pada saat ujian semester ya, disiapkan baik-baik ya. Yang saya perlu tekankan, saya ini tidak mungkin memberi nilai mati, kecuali konangan nyontek. Ya, konangan nyontek, ada kepean, ketangkap basah itu wis langsung tak kasih E. Langsung itu. Paling banyak D. Jadi jujurlah, raiso yang garap ngarang ya kena, dongeng ya kena, terserah ya. Tapi jangan pernah berbuat curang, karena kalau berbuat curang itu nanti, dan pegawai-pegawai itu kadang-kadang misalnya dia berbuat curang itu tidak tidak ditegur, tinggal dicatat, nanti catatan itu masuk ke saya ya, itu nanti langsung saya kasih nilai mati. Jadi jangan pernah berbuat curang. Bagi saya, sepinter-pinternya seseorang, tetapi kalau karakternya nggak bagus, dia tidak jujur, itu sudah habis. Saya nggak respect lagi, ya. Dan karena kita ini di forum akademik, tentunya kan saya ingin menunjukkan nilai-nilai kejujuran, ya. Jadi monggo silahkan kalian pelajari. Ke PPT nggak bisa ngerjakan ya dilompati, kerjakan yang paling mudah. Percayalah, saya nggak mungkin memberi nilai mati selagi kalian jujur. Lagian kan kalian sudah punya tugas ya, sudah ada tugas, itu kan nanti akan mengkatrol nilai kalian. Ya, begitu ya, paham ya? Jadi jangan berbuat curang ya. Oke, demikian kuliah pagi ini saya akhiri. Jaga kesehatan, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Suwun, Prof. Sehat-sehat selalu.